Setiap konselor pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Karena konselor adalah manusia. Pasti Anda pernah memikirkan masa lalu yang tidak dapat Anda ubah. Anda juga bisa melihat orang lain juga melakukan hal yang sama. Memikirkan masa lalu yang tidak dapat mereka ubah juga. Bisa jadi Anda punya problem, punya konflik, mengkhawatirkan masa depan. Mengkhawatirkan masa depan anak, mengkhawatirkan masa depan karir yang tidak bisa diprediksi. Atau Anda memiliki pemikiran yang berulang-ulang yang sama, berputar-putar untuk melawan masalah yang hanya ada di pikiran Anda. Dan itu juga terjadi pada konseli Anda, pada rekan kerja Anda, pada anggota keluarga Anda. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, kira-kira masalah itu apa sih? Ya. Nah, kira-kira masalah Bapak Ibu konselor, pernah nggak menelaah sebenarnya masalah itu apa sih ya? Kira-kira dari seluruh rangkaian cerita konseli, walinya konseli, atau bahkan rekan kerja, kira-kira kenapa sesuatu hal itu dianggap masalah? Nah, kenapa sesuatu hal itu dianggap masalah? Yang pertama, masalah hanya ada ketika Anda memberikan perhatian kepada masalah itu dari mana? Dari sudut pandang pikiran Anda sendiri. Contohnya, Anda belum makan atau belum sarapan ketika masuk sekolah atau masuk ruang BK, kantor BK, Anda belum sarapan. Masalah nggak? Ayo, kita berinteraksi, coba diketik. Masalah nggak ketika Anda berangkat sekolah, berangkat masuk kantor BK, pagi-pagi belum sarapan? Jadi masalah nggak? Saya baca nih ya. Masalah, masalah, masalah. Enggak masalah, Bu, karena terbiasa ngopi. Ngopi, ngerokok, pisang goreng. Nah, pisang goreng. Pisang goreng itu bukan sarapan ya, Pak. Orang Indonesia kalau belum ketemu nasi ya, belum sarapan katanya ya gitu. Nah ini ada nih masalah karena pagi-pagi fisik harus kuat, mental harus kuat, ngadepin konseli. Nah, yang pastinya ngeselin, menyita energi pikiran. Lagi masalah karena kalau perut kosong bawaannya marah. Masalah karena kerja harus terpenuhi gizi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari jawaban Bapak Ibu, setelah kata masalah, kalimat berikutnya menunjukkan apa? Coba, kalimat setelah masalah-masalah, enggak masalah. Nah, kalimat berikutnya menunjukkan apa? Oke, menunjukkan alasan. Menunjukkan alasan. Nah, nah, betul Bu Weda, menunjukkan perhatian. Oke, sekali lagi ya. Masalah hanya ada ketika kita memberikan perhatian kita. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Ini kita putar kembali case-nya tadi ya. Coba Bapak Ibu sekarang putar eh, kembali gitu ya. Bayangkan pagi-pagi Bapak Ibu juga belum sarapan gitu ya. Bangun sudah terlambat, sholat subuhnya juga kesiangan gitu ya. Nah, coba bayangin kondisi seperti itu. Nah, nggak sempat masak, nggak sempat nyeruput kopi, apalagi makan pisang goreng, nggak sempet. Nah, gas, 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 gas. Berangkat, berangkat, berangkat. Karena ada acara penyambutan Bapak Bupati. Yang pada saat itu juga, Bapak Ibu adalah salah satu jadi panitia utama, bahkan bisa jadi ketuanya. Nah, sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, dalam kondisi tersebut, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Oke, boleh dicek.
Ya, sebentar saya lihat. Oke, apa yang Bapak Ibu pikirkan dalam kondisi itu? Cepat sampai sekolah. Oke, segera berkoordinasi. Ruwet sana sini, ngatur-ngatur. Kira-kira dengan kesibukan Anda, sempat nggak sih memperhatikan perut Anda yang kosong belum sarapan? Nggak sempet, belum sempet, nggak bakalan sempet. Nah, sekarang jadi masalah nggak berangkat tanpa sarapan. Hmm, sekali lagi, masalah hanya ada ketika diri kita memberikan perhatian. Dan yang kedua adalah masalah hanya ada dalam waktu. Bapak Ibu guru BK, masalah hanya ada bisa di masa lalu dan masa depan. Kira-kira di mana masa lalu, di mana masa depan itu? Coba, di mana sih masa lalu? Terus di mana sih masa depan? Yang bisa ngejawab nanti ada hadiah nih. Ah, pinter banget Bapak Ibu. Ada di pikiran, betul. Nah, untuk mengakui suatu masalah, Anda harus menggunakan pikiran Anda, ya kan? Konseli itu kalau dia harus menyatakan bahwa ini masalah, dia harus menggunakan pikirannya. Dan pikirannya ada di dalam sebuah waktu, bukan saat ini. Manusia kebiasaannya adalah sering menunda menyelesaikan sesuatu situasi kondisi yang dirasanya nggak nyaman, yang baginya nggak nyaman. Akhirnya saat bercerita, case yang diceritakan itu apa sih? Yang case yang sering diceritakan kan seperti ini ya. Kemarin, salah satu contoh gitu ya. Kemarin saya dimarahi oleh ibu saya karena pulang terlambat. Loh, kemarin ya. Tadi pagi saya berangkat sekolahnya terlambat dan menjadi masalah karena saya nggak diizinin masuk sekolah, akhirnya takut pulang karena takut dimarahi dan akhirnya bolos. Nah, tadi pagi itu juga menjadi sebuah masa masa lalu. Kalau kita membicarakan masa lalu jangan jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, tapi tadi pagi, tadi sore, tadi siang itu sudah menjadi masa lalu buat kita. Oke? Nah, ada lagi case gitu ya. Saya cemas karena besok akan menghadapi ujian akhir sekolah. Nah, bila si konseli tadi ya yang pertama saat dimarahi ibunya karena terlambat pulang sekolah, tetapi saat itu juga ia bisa menyelesaikan kenapa sih pulang terlambat dan ibunya bisa menerima itu, kira-kira Bapak Ibu jadi masalah nggak sih? Nggak jadi masalah ya. Saya cemas besok menghadapi ujian sekolah. Kenapa dicemaskan? Kan belum terjadi, ya. Ya, jadi karena belum terjadi, jadi cemas, Bapak, jujur Mas, Ibu, dredeg, deg-deg, was-was, karena ternyata belum matang persiapannya. Aku selama ini belum belajar, aku nggak pernah belajar, Bapak. Aku khawatir nggak lulus. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengakui itu suatu masalah harus menggunakan pikiran. Dan yang ketiga, apa sih masalah itu? Masalah itu perlu di-label sebagai masalah untuk benar-benar ada masalahnya. Masalah hanya ada ketika Anda menafsirkan suatu situasi sebagai masalah. Kalau enggak, ya enggak masalah. Betul enggak? Nah, Bapak Ibu atau sering nggak sih kita menjumpai ya, menjumpai kasusnya konseli Anda atau masalahnya konseli Anda atau masalah rekan kerja gitu ya, yang bagi Anda itu, ih, gitu aja kok dipusingin sih. Kamu itu ya, gitu aja kamu kok mau buat pusing gitu loh. Gitu aja kamu kok bolos. Gitu aja kamu kok berkelahi. Sering nggak menyatakan seperti itu ke konseli gitu? Atau ada nggak Bapak Ibu yang ngerasa, aduh,
aku tuh capek banget jadi guru BK. Setiap hari ketemu masalah, setiap hari nanganin masalah yang bagi Anda harusnya itu nggak jadi masalah, yang harusnya bagi Anda nggak perlu dipikirin. Hei, kamu nggak perlu kamu pikirin, itu bukan masalah. Yang bagi Anda, kamu itu seneng banget sih mikirin masalah. Nah, nggak capek apa kamu selalu mikirin masalah itu? Nah, sekarang yang saya tanyakan bukan pada konselingnya. Yang saya tanyakan adalah pada Bapak Ibu yang berperan menjadi seorang konselor. Kira-kira pernah capek nggak Pak, Bu, ketika menangani konseling? Nah, ini menjadi satu topik utama, menjadi satu materi utama. Bagaimana sih panggilan jiwa kita, panggilan hati kita sebagai seorang konselor? Boleh ya, kita sedikit terbuka. Sering nggak sih? Atau sering banget kita ternyata kita itu capek banget loh jadi seorang konselor. Nggak apa-apa banget ya. Karena kenapa konselor itu butuh konselor juga loh.